Bab 1421. David dan Amadi tidak berbicara. Sementara itu, Galaxy Beast juga tidak berani berbicara semaunya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai David mengajukan permintaan. Adegan hening selama 10 detik. Benito tidak tahan dengan suasana itu. Dia merasa tidak bisa duduk diam dan menunggu kematiannya, jadi dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dia baru saja menyinggung Amadi dan bahkan ingin merebut Soulbound Weapon-nya. Benito merasa sedikit gugup saat melihat cibiran di wajah Amadi. Daripada menunggu David dan Amadi mengajukan permintaan, lebih baik bersikap proaktif. Dia bertukar pandang dengan beberapa monster galaksi penguasa peringkat akhir dan puncak lainnya. Dia sedikit mengangguk untuk menyampaikan niatnya. Setelah mendapat tanggapan, Benito mengambil keputusan. Tubuh tiba-tiba mulai beraksi. Beberapa binatang galaksi lain yang pernah berkomunikasi dengan Benito juga bergerak pada saat bersamaan. Target mereka adalah Lucius dan Serpentin. Kedua orang ini adalah biang keladi dalam insiden ini. Jika bukan karena kedua orang ini, mengapa mereka menyinggung penegak semesta dan berada dalam kesulitan mereka saat ini? Sekarang, dia hanya bisa mengorbankan klan ular berkepala 9 untuk mendapatkan pengampunan David dan menyelamatkan hidup mereka sendiri. 7 atau 8 binatang galaksi menyerang Lucius dan Serpentin bersama-sama. Serangan mendadak itu membuat Lucius dan Serpentin lengah. Mereka terus berfokus pada David. Bagi mereka, David adalah ancaman terbesar. Namun, mereka tidak menyangka Benito, yang putus asa untuk bertahan hidup, menyerang mereka untuk mendapatkan pengampunan David bahkan sebelum David mengatakan apapun. Syukurlah, mereka tegang selama ini, jadi mereka juga bisa melawan saat Benito menyerang. Namun, tidak hanya berbeda dalam hal kekuatan, mereka juga kurang dalam jumlah. Boom boom boom. Puff. Benito, kamu Beastris Start, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Lucius meludahkan darah dari mulutnya dan mengumpat dengan keras. Huff. Lucius, beraninya klan ular berkepala 9 menyinggung Tuan David dan Tuan Amadi. Kamu sangat ceroboh. Sekarang, kami akan menyingkirkanmu atas nama kedua tuan itu. Adapun apakah kita akan mati dengan mengerikan, maaf, Anda tidak akan dapat melihatnya bahkan jika itu terjadi, kata Benito dengan benar. Tabrakan pertama antara kedua belah pihak berakhir dengan Lucius dan Serpentin terluka parah. Namun, semuanya masih jauh dari selesai. Benito memimpin, dan hampir 20 binatang galaksi lainnya juga bergabung dalam pertempuran setelah mereka sadar kembali. Mereka tidak bisa membiarkan Benito dan gengnya mengambil semua pujian. Saat ini, siapa yang tidak ingin menjilat David dan Amadi, dua wakil dari Universe Enforcer? Membunuh Lucius dan Serpentin tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk melakukan ini. Lucius dan Serpentin berhasil menahan putaran pertama pengepungan. Namun, sebelum mereka pulih dan tubuh mereka sempat pulih, serangan putaran kedua dimulai. Kali ini, hampir 20 binatang galaksi bekerja sama untuk menyerang mereka. Meskipun kekuatan mereka hanya sedikit lebih lemah dari Benito dan gengnya, mereka semua adalah ranker pemula dan menengah. Juga, ada hampir 20 dari mereka. Makanya, babak serangan ini tidak jauh lebih lemah dari babak sebelumnya. Kamu Beastris Start akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sebelum Lucius selesai berbicara, dia sudah terkubur di bawah hampir 20 serangan. Tubuhnya yang sudah diambang kehancuran, lenyap dalam sekejap, menghilang dari antara langit dan bumi. Hampir 30 ruler ranker benar-benar memusnahkan dua monster galaksi ruler rank yang terlambat dalam 2 putaran. Mereka tidak memberi mereka waktu untuk memperbaiki diri. Tubuh abadi seorang abadi adalah lelucon di bawah serangan yang luar biasa ini. Itu benar-benar hancur sebelum bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bab 1422. Kecepatan seorang Eternal bukanlah lelucon. Serangan putaran pertama yang dipimpin oleh Benito dan serangan putaran kedua yang dipimpin oleh hampir 20 monster galaksi yang tersisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tuan, klan ular berkepala 9 adalah sampah dari galaksi binatang. Sekarang kedua pemimpin, Lucius dan Serpentin, telah terbunuh, kami akan melakukan pembersihan klan mereka. Kami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk kembali lagi. Aku ingin tahu apakah kalian berdua puas. Benito berkata dengan hormat. Amadi menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Tentu saja, dia tahu niat Benito. Namun, sebagai kepala muda Star Mansion, dia memiliki identitas yang sangat mulia. Benito berani melakukan pelanggaran terhadap atasannya bahkan ingin mengambil Soulbound Weapon miliknya. Bagaimana Amadi bisa memaafkannya dengan begitu mudah? Dia tidak akan menyerah sampai orang-orang ini membayar cukup. Orang harus tahu bahwa bahkan di kampung halaman Amadi, peradaban tingkat tinggi, dia seperti iblis dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Namun, dia tidak seburuk itu. Paling tidak, dia bisa membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, tidak seperti beberapa anak dari kekuatan kuat yang temperamental dan brutal.
Kali ini, Benito telah melanggar batas dasar Amadi dan menyinggung status terhormatnya sebagai kepala muda Star Mansion. Peradaban level 5 berani menyinggung kepala muda Star Mansion. Jika Amadi tidak melakukan apa-apa dan berita tentang ini tersebar, bagaimana orang akan memandang Star Mansion? Ini bukan hanya tentang Amadi, melainkan terkait dengan seluruh Star Mansion. Melihat ekspresi tegas Amadi, David tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Benito semudah itu. Meskipun di permukaan, mereka memiliki keunggulan absolut, dan Benito serta para monster galaksi melakukan ini untuk mendapatkan pengampunan mereka, David tahu situasinya tidak ideal. Celeste perlu mengendalikan dirinya dan tidak bisa menyerang lagi. Alasan dia menyerang barusan adalah karena dia tidak punya pilihan. Sementara itu, Amadi dan dirinya sendiri tidak bisa mengalahkan semua monster galaksi tersebut. Jika perkelahian pecah dan Celeste tidak melakukan apa-apa, mereka akan berakhir seperti Lucius dan Serpentin. Mereka akan menderita kekalahan telak. Hati David mencelos saat melihat Amadi membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Dia tidak bisa membiarkan Amadi berbicara dan memaksa Benito dan yang lainnya menemui jalan buntu. Oleh karena itu, dia berkata dengan cepat, klan ular berkepala 9 mencoba menyerang Bima Sakti beberapa kali untuk memelihara manusia sebagai makanan mereka. Mereka telah menentang konvensi semesta dengan melakukan itu. Kali ini, kami di sini untuk menghukum mereka. Meskipun kalian baru saja membuat kesalahan, kalian berhasil mengubah waktu dan membantu kami memusnahkan klan ular berkepala 9, jadi kalian mengimbangi kekurangan kalian dengan kelebihan kalian. Kami tidak akan lagi meminta pertanggungjawaban bis galaksi. Apa yang dikatakan David membawa kegembiraan bagi binatang galaksi yang hadir. Memang, mengorbankan Lucius dan Serpentin adalah keputusan terbaik. Mereka akhirnya mendapat pengakuan dari Tuan David dan mereka juga bisa mempertahankan hidup mereka. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Guru Amadi. Terima kasih telah murah hati. Bis Galaksi akan selalu mengingat ini dan tidak pernah melupakan anugerahmu. Benito berteriak gembira. Amat mengerutkan kening. Begitu dia hendak berbicara, David memotongnya. Tidak banyak orang yang berani mencabut hak bicaranya. Jika itu orang lain, Amadi pasti sudah sangat marah. Namun, dia masih belum siap untuk melepaskan Benito, jadi dia membuka mulut untuk berbicara lagi. Meskipun demikian, David berbicara lagi. Amadi, masalah sudah selesai, ayo pergi. Mes. Celeste masih menunggu kita. Setelah selesai berbicara, dia menepuk bahu Amadi, lalu berbalik dan berjalan menuju gedung mewah itu. Amadi berdiri sendirian. Dia tidak tahu apakah dia harus tinggal atau pergi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera, dia mengikuti David dan berbalik untuk pergi. Dia menemukan bahwa peradaban tingkat rendah ini telah banyak menjinakkan emosinya. Selamat tinggal, Tuan. Perpisahan, penegak alam semesta. Semua binatang galaksi berteriak dengan penuh semangat. Mereka berpikir bahwa mereka akhirnya mengusir para pembawa sial ini. Bab 1423. David kembali ke gedung di belakang kura-kura besar. Celia dan yang lainnya semuanya menatap cemas padanya. Semuanya, tidak perlu terlalu khawatir, aku baik-baik saja. Dengan Celeste di sini, dia akan mengurus semuanya, David menghibur semua orang. Amadi juga masuk saat ini. David, mengapa kamu membiarkan orang-orang itu pergi dengan mudah? Saya akan menunjukkan kepada mereka dengan siapa mereka bermain-main. Itu hanya peradaban level 5, beraninya mereka punya nyali untuk merebut senjata kejiwaanku. Sungguh ceroboh. Apakah menurut mereka Star Mansion lemah? Jika Anda tidak menghentikan saya pasti sudah menghancurkan mereka sekarang, kata Amadi, tidak puas. Amadi, kenapa repot-repot? Benito dan klannya memiliki prestise tinggi di bis galaksi. Jika kita memaksa mereka ke jalan buntu dan mereka menyatukan semua ras di galaksi binatang untuk melawan kita, kita mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera. Apakah Anda tidak melihat bagaimana Lucius dan Serpentin bahkan tidak memiliki kesempatan sebelum mereka terbunuh? Daud membujuknya. Apakah menurutmu dia berani melakukan itu? Apakah kita sama dengan kedua orang itu? Bahkan jika kita meminjamkan Benito 10 nyali lagi, dia tidak akan berani menyerang kita. Plus, dengan adanya Mes. Celeste, apa yang bisa dilakukan oleh peradaban level 5 yang sangat kecil? Amadi masih acuh tak acuh. Menurutnya, ini hanyalah peradaban level 5. Meskipun dia tidak bisa mengalahkannya sendiri, dengan Mes. Celeste, seorang sovereign ranker yang kuat, mengapa dia harus takut? Apakah Mes? Celeste tidak akan melakukan apa-apa ketika dia diserang. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Mes. Celeste dan ibunya berteman baik selama lebih dari 1000 tahun, dan mereka bahkan lebih dekat daripada kebanyakan saudara perempuan. Amadi, ada pepatah di bumi yang mengatakan cacing pun akan berubah. Jika Benito dihadapkan pada ancaman kematian, dia akan mempertaruhkan semuanya dalam satu serangan dan mempertaruhkan nyawanya. Siapa kita? Mengapa kita harus membungkuk ke level mereka? Bukankah lebih baik kembali untuk membalas dendam setelah kita memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka di masa depan?
Tidak, David, saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan. Sejak kapan saya, Amadi Star, mengalami keluhan seperti itu? Dan itu berasal dari peradaban kecil level 5. Tidak, bahkan jika saya tidak membunuh Benito, saya akan melumpuhkannya untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Kalau tidak, saya tidak akan puas, dan saya tidak percaya dia akan punya nyali untuk melawan saya. Setelah Amadi selesai berbicara, dia akan berbalik dan keluar. David bergegas maju untuk menghentikannya. Amadi, kamu harus menunggu waktumu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Tidak perlu terburu-buru. Itu tidak masuk akal. Saya, Amadi Star, akan selalu membalas dendam segera. Saya bahkan tidak bisa menunggu 1 hari, apalagi menunggu waktu saya. David, jangan coba-coba menghentikanku. Amadi menyerbu melewati David dan terus berjalan keluar. Sepertinya jika dia tidak melampiaskan amarahnya hari ini, dia tidak akan menyerah. Baru saja, Amadi masuk hanya karena tidak ingin membantah David di depan umum. Sekarang setelah dia memperjelas dirinya, dia harus terus melakukan hal-hal sesuai dengan hatinya sendiri. Bahkan David pun tidak bisa menghentikannya. David melihat ekspresi tekad Amadi. Dia tahu bahwa Amadi telah mengambil keputusan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk sementara waktu. Amadi berasal dari kekuatan yang kuat dalam peradaban tingkat tinggi dan dia bahkan merupakan pewaris pertama yang mulia. Oleh karena itu, dia tidak akan peduli tentang peradaban level 5. Namun, dia tidak tahu bahwa dia tidak dapat membalikkan situasi saat ini. David mengetahui situasi Celeste, dan mengerti bahwa dialah yang menyebabkannya. Di sisi lain, Amadi tidak. Dia mungkin masih berpikir bahwa Celeste akan membereskan kekacauannya untuknya, jadi itulah mengapa dia begitu tak kenal takut. Apa yang terjadi? Amadi akan keluar. David tahu ada 3 skenario jika Amadi keluar. Pertama, bis galaksi masih takut dengan suara Celeste dari tadi, jadi Benito rela mengorbankan dirinya untuk mendapatkan pengampunan Amadi dan melindungi rasnya dan seluruh bis galaksi. Kedua, Benito tidak mau menyerah, tetapi untuk hidup, ras lain akan membunuh Benito bersama-sama seperti bagaimana mereka membunuh Lucius dan Serpentin. Ketiga, Benito menyatukan semua ras di bis galaksi dan melawan meskipun itu berarti dia akan mati. Sejujurnya, David merasa skenario pertama dan kedua adalah yang paling mungkin. Kemungkinan yang ketiga terjadi hampir nol. Bab 1424. Namun, Amadi yang lahir di peradaban tingkat tinggi terlalu sombong. Ras utama dari bis galaksi mungkin berpikir bahwa dia akan menyerang seluruh bis galaksi, dan dengan kepribadian Amadi, dia tidak akan repot menjelaskan meskipun dia hanya ingin Benito membayar. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga dari bis galaksi mungkin bergabung untuk melawan Amadi sampai mati. Karena bagaimanapun juga mereka akan mati, mengapa tidak melawannya? Itu akan sangat merepotkan. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Amadi keluar. Aku tidak bisa membuat lebih banyak masalah untuk Celeste. David berjalan cepat ke sisi Amadi. Amadi mengira David akan menghentikannya lagi dan hanya ingin menolak. Tanpa diduga, David berkata pelan, Amadi, situasi Celeste agak mengkhawatirkan sekarang. Jangan menambah masalahnya, jika tidak, dia akan marah jika kita tidak bisa membereskan kekacauan kita sendiri. Setelah mendengar ini, Amadi langsung menghentikan langkahnya. Dia berbalik untuk menatap David dengan kaget. Mes, situasi Celeste agak mengkhawatirkan. Apa artinya? Kenapa saya tidak tahu? David, apakah kamu nyata? Tanya Amadi tak percaya. Ya, jawab David dengan serius. Amadi menatap David sebentar, dan berkata, oke, aku percaya padamu. Setelah selesai berbicara, Amadi berhenti bergerak maju, sebaliknya dia berbalik dan berjalan masuk. Dia percaya bahwa David tidak akan bercanda tentang ini. Jika ini nyata, dan sesuatu telah terjadi pada Mes Celeste yang membuatnya tidak dapat membantu, bukankah dia akan meminta kematian jika dia keluar untuk menghadapi semua peringkat penguasa di bis galaksi? Amadi sombong, tapi dia tidak bodoh. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti lari ke kematiannya sementara mengetahui bahwa dia akan dikalahkan. David melihat Amadi pergi dan mendesah lega. Kemudian, dia berbicara kepada semua orang. Semuanya, kembali dan istirahat. Masalah dengan bis galaksi telah diselesaikan. Selanjutnya, kita akan memulai perjalanan kita, dan akan memakan waktu lama untuk mencapai tujuan kita. David, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Celia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apa aku terlihat tidak baik-baik saja? Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Melihat. Saya hidup dan menendang. Bagus. Kami tidak akan mengganggu Anda, dan Anda harus beristirahat dengan baik. Celia berbalik dan kembali ke kamarnya setelah berbicara. Dev, kamu pasti lelah juga. Selamat beristirahat, kata Sandy lalu pergi. Setelah Pearl, Selena, Amelia, Julia, Goldie, dan Ava berbicara satu persatu dengan David, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat.
Lorraine menatap David untuk terakhir kalinya, berbalik, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. David tidak memiliki perasaan khusus terhadap wanita tak tertandingi yang pernah menimbulkan badai di Summerland ini. Mereka hanya bertemu satu sama lain 2 atau 3 kali, itu saja. Semua orang pergi, hanya menyisakan David yang terpaku di tempat. Sekarang, dia ingin belajar tentang situasi Celeste dan apa yang sedang terjadi. Namun, dia merasa terlalu gegabah untuk melakukannya. Akhirnya dia memilih untuk kembali ke kamarnya. Jika sesuatu terjadi pada Celeste, dia seharusnya menghubunginya. Bab 1425. Amadi tidak kembali ke kamarnya. Dia langsung pergi ke pintu Celeste dan mengetuk. Ketuk-ketuk-ketuk. Mes. Celeste, ini aku. Amadi berbicara. Dia di sini untuk mencari tahu apa yang salah dengan Mes. Celeste. Ini bukan lelucon. Bagaimana mungkin ada masalah dengan kekuatan Mes? Celeste. Amadi tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak mengerti apa yang diperlukan untuk menempatkan Sovereign Ranker dalam situasi yang mengkhawatirkan. Segera suara Celeste datang dari kamar. Amadi, ada apa? Celeste bertanya. Mes. Celeste, aku perlu bicara denganmu. Aku akan menunggumu di tempat biasa kita, kata Amadi. Dia tahu pria tidak diizinkan memasuki kamar kerja Celeste. Biasanya, mereka akan mengobrol di kamar lain. Karena itu, alih-alih meminta Celeste untuk membukakan pintu, dia berkata akan menunggu di tempat biasanya. Amadi, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sini. Di sini. Ya. Tidak nyaman di sini, ayo pergi ke tempat kita yang biasa. Tidak, katakan saja padaku di sini. Tidak ada yang akan mendengarmu. Hati Amadi tenggelam. Dia tahu ada yang tidak beres dengan Mes. Celeste. Di masa lalu, ketika dia meminta sesuatu kepada Mes Celeste, dia akan selalu memintanya untuk menunggu dulu dan kemudian datang nanti. Namun, kali ini, dia memintanya untuk memberitahunya di sini. Apalagi suaranya terdengar mendesak. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Mes. Celeste, saya mendengar dari David bahwa Anda sedang tidak enak badan. Aku datang untuk melihat apa yang salah denganmu. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ketika saya meninggalkan rumah kali ini, ibu saya menyiapkan banyak obat berharga untuk saya. Keluar dan lihat apakah ada yang Anda butuhkan. Petik 2. Amadi tidak bertele-tele atau menyelidiki, sebaliknya, dia langsung mengungkapkan pikirannya. Celeste melihatnya tumbuh dewasa. Jadi, dengan hubungan mereka, tidak perlu ada kesopanan. Dia hanya perlu mengatakan apa yang harus dia katakan. Di dalam ruangan, Celeste terdiam beberapa saat. Lalu, dia berkata, Amadi, terima kasih atas kebaikanmu. David benar, ada yang tidak beres dengan tubuhku dan aku tidak bisa melawan musuh untuk saat ini. Namun, saya akan baik-baik saja jika saya kembali ke Sekte Iridescent. Obatmu tidak akan bekerja untukku. Kembali. Saya tidak punya masalah serius sekarang. Ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Sebagai ranker penguasa alam abadi, dia tak terkalahkan dalam peradaban tingkat rendah ini. Jadi, ini tidak bisa disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang internal. Amadi tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Dia ingat apa yang dikatakan ibunya kepadanya. Mes. Fisik Celeste berbeda. Apakah sesuatu terjadi padanya? Itu mungkin. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Mes. Celeste hanya bisa menyelesaikan ini sendiri. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa membantunya. Amadi tidak tahu bahwa David bisa, dan itu melalui cara yang membuat iri banyak orang. Tidak diketahui ekspresi apa yang akan ditunjukkan Amadi begitu dia mengerti bahwa Mes Celeste yang paling dihormati telah terhubung dengan David dengan cara yang memalukan itu. Saat ini, Amadi memikirkan pertanyaan lain. Ada yang tidak beres dengan tubuh Mes Celeste. Bahkan keponakan terdekatnya seperti saya tidak tahu, jadi bagaimana David tahu? Juga, dia sepertinya sudah lama tahu. Mes Celeste tidak punya alasan untuk memberitahu David, tapi bukan aku. Bab 1426. Apa yang terjadi ketika saya berkeliling bumi? Apakah mereka berbagi rahasia? Mustahil, mustahil, mustahil. Amadi menggelengkan kepalanya untuk mencoba menghilangkan pikiran buruk di kepalanya. Sudah berapa lama keduanya saling kenal? Keduanya terpisah bermil-mil dalam hal kekuatan, identitas, dan status. Bagaimana mereka bisa memiliki rahasia semacam itu? Tapi, bagaimana jika Amadi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya? Jika tidak, bagaimana mereka menjelaskan apa yang terjadi? Jika ini masalahnya, Amadi tidak akan bisa menerimanya. Salah satunya adalah David yang dia anggap sebagai saudaranya, dan satu lagi adalah seorang penatua yang dia hormati. Jika keduanya bersanggama, bukankah semuanya akan kacau? Bagaimana saya akan memanggil David kalau begitu?
Haruskah saya memanggilnya saudara laki-laki saya atau paman? Meskipun David misterius dan dia kebal terhadap keterampilan pengamatan bintang, Amadi bisa melihat dia bukan tandingan Celeste bagaimanapun caranya. Orang harus ingat berapa banyak pukulan besar yang ditolak Celeste selama 1000 tahun itu. Bahkan ada satu tembakan super besar yang telah melampaui alam abadi. Pukulan super besar itu masih dirindukan Celeste sampai sekarang. Dia sering menyatakan dalam acara publik secara langsung dan tidak langsung bahwa posisi istri pertamanya akan selalu menjadi milik Celeste. Untungnya, Celeste berasal dari sekte Iridescent, dan dia juga kepala dari 7 pendeta wanita terakhir di sekte tersebut. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk mendukungnya, dia akan diculik oleh tembakan super besar itu untuk menjadi istri pertamanya sejak lama. Celeste bahkan menolak karakter seperti itu. David berasal dari peradaban tingkat rendah dan hanya seorang ranker penguasa pemula, jadi siapa dia yang memiliki hubungan dengan Celeste? Terus terang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berfantasi tentang hal itu. Bahkan jika David adalah seorang jenius dan gila, apakah dia 100% yakin bahwa dia akan melampaui alam abadi? Selain David, bahkan orang gila paling terkenal di kampung halaman Amadi tidak akan berani mengatakan bahwa mereka memiliki keyakinan mutlak untuk melampaui alam abadi dan melangkah ke alam lain. Jika David tidak pernah melampaui alam abadi, dia tidak memiliki hak untuk berbagi hubungan ini. Amadi kembali sadar setelah menepis omong kosong di kepalanya. Dia ingin bertanya pada Celeste tentang ini, tapi dia tidak berani. Pada akhirnya, dia berkata, "Nyonya Celeste, kalau begitu, aku akan kembali. Anda harus beristirahat dengan baik. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu." "Oke." Celeste menjawab dan tidak berkata apa-apa lagi. Amadi berdiri di depan pintu lebih lama. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk membantu Celeste. Pada saat yang sama, dia juga tidak mengajukan pertanyaan di kepalanya, jadi pada akhirnya, dia hanya bisa pergi tanpa daya. Di dalam ruangan merah, Celeste menghela nafas lega setelah Amadi pergi. Saat ini, dia tidak bisa tampil di hadapan siapapun, terutama pria. Dia mengenakan gaun merah panjang yang basah kuyup oleh keringatnya, menonjolkan sosoknya yang sempurna yang memiliki rasio emas. Kulitnya sedikit terbakar, memancarkan aroma yang menawan. Rona merah di wajahnya juga semakin menggoda. Dia memancarkan pesona tak terbatas saat dia bernapas melalui bibir merahnya. Tindakan dan matanya sangat memikat. Tidak ada pria yang bisa menolaknya. Jika Amadi melihatnya seperti ini, bagaimana dia, yang lebih tua, melindungi harga dirinya? Bab 1427. Tidak lama setelah David dan Amadi memasuki gedung, kura-kura raksasa itu memasuki celah angkasa dan menghilang. Benito dan binatang buas galaksi penguasa peringkat dari galaksi binatang secara kolektif menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan kura-kura besar itu menghilang. Akhirnya, mereka bisa tenang. Mereka akan terus gelisah jika penegak alam semesta tidak pergi. Tersesat dari Celeste itu terlalu membuat mereka trauma. Suaranya secara langsung melukai hampir 30 ruler ranker, membuat mereka tidak dapat mempertahankan tubuh emas abadi mereka. Kekuatan semacam ini sangat mengejutkan. Pada kenyataannya, bahkan jika Amadi keluar lagi dan ingin membunuh Benito untuk melampiaskan amarahnya, tidak ada binatang galaksi yang akan datang untuk membantu Benito selama dia menjaga mulutnya dan tidak membuat binatang galaksi ini berpikir bahwa dia ingin menghancurkan seluruh galaksi binatang. Bahkan klan Tyrant Rex secara pribadi akan mengantarkan Benito ke Amadi untuk menyelamatkan ras mereka. Begitulah kekuatan pencegah dari penegak semesta. Itu juga karena kekuatan yang ditampilkan oleh suara Celeste. Mereka akhirnya pergi. Benito berubah dari wujud aslinya menjadi wujud manusia dan menyeka keringat di dahinya dengan tangannya. Pada saat ini, wajahnya pucat. Dia jelas ketakutan. Dia takut Amadi akan terus membuat masalah. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh Amadi dan mengambil sarung tangan jiwanya. Siapa yang tahu bahwa Amadi tiba-tiba menjadi perwakilan dari penegak semesta? Bukankah dia berjanggut singa di sarangnya? Apa yang tidak diketahui Benito adalah bahwa Amadi juga seorang penegak alam semesta, tetapi dia baru saja memperoleh status ini dan masih melakukan magang. Oleh karena itu, dia hanya bisa keluar dengan Celeste di sisinya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan cukup untuk menjalankan tugas sendirian sebagai penegak alam semesta. Dia hanya bisa melakukan tugasnya sendiri setelah dia menembus peringkat penguasa dan mencapai peringkat abadi. Ya, mereka akhirnya pergi. Ini adalah pertama kalinya saya melihat penegak semesta. Seberapa kuat? Dia bahkan lebih kuat dari para legenda. Kita tidak bisa melawan balik penegak alam semesta. Kami seperti semut bagi mereka, salah satu monster galaksi meratap di satu sisi. Setelah Celeste the Universe Enforcer pergi, semua orang merasa lega dan kembali ke wujud manusia. Karena manusia adalah makhluk paling manjur di dunia, ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ingin meniru mereka. Tidak hanya lebih nyaman berada dalam wujud manusia, tetapi juga dapat membantu mereka lebih menghargai dunia.
Tentu saja, pamor seorang penegak semesta bukan hanya kata-kata kosong, mereka membuktikannya dengan tinju mereka. Dikatakan bahwa dulu ada banyak kekuatan kuat yang tidak mematuhi konvensi semesta dan aturan penegak semesta, tetapi sekarang, semuanya hilang bersama debu sejarah. Ketika semua orang meratapi kekuatan penegak semesta, sebuah suara tiba-tiba berkata, menilai dari suara penegak semesta barusan, dia seharusnya seorang wanita. Bahkan suaranya sangat memikat. Menilai dari pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya yakin dia pasti cantik tiada taraf, tapi sayang sekali saya tidak bisa menyaksikan kecantikannya dengan mata kepala sendiri. Kalau saya bisa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia langsung diinterupsi. Diam, jangan terus berbicara. Jika penegak alam semesta mendengarmu, kita semua akan mati. Jika Anda ingin mati, jangan seret semua orang bersamamu, teriak beberapa binatang galaksi dengan ngeri. Apa yang Anda takutkan? Penegak alam semesta bukanlah dewa. Bagaimana dia bisa tahu apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan setiap saat? Selain itu, dengan kecepatan kura-kura besar di celah angkasa, saya perkirakan mereka telah meninggalkan bis galaksi, kata suara itu dengan acuh tak acuh. Pemilik suara itu adalah seorang lelaki tua kecil, bungkuk, dan lusuh dengan rambut acak-acakan dan janggut yang tidak terawat. Dia juga memiliki tampilan berkelahi di wajahnya. Seseorang tidak akan pernah tahu bahwa dia adalah seorang ruler ranker, apalagi seorang ruler ranker puncak. Bab 1428. Sulit untuk memahami bagaimana orang seperti itu bisa mencapai puncak peringkat penguasa. Asal-usul lelaki tua ceroboh ini tidak sederhana. Dia berasal dari klan ular perak peringkat kedua di galaksi binatang. Namanya Darwi. Mereka yang memiliki peringkat yang sama dan kekuatan yang sama dengannya akan memanggilnya Horndog. Di seluruh galaksi binatang, klan ular perak berada di urutan kedua setelah klan Tyrant Rex, menempati posisi kedua. Ini juga merupakan balapan yang sangat spesial. Adapun betapa istimewanya itu, samar-samar orang bisa tahu dari kata-katanya. Penegak semesta baru saja pergi belum lama ini. Siapa yang berani membicarakannya seperti ini di belakang punggungnya? Berhenti, berhenti. Kamu cabul, kamu sangat berani. Beraninya Anda berfantasi tentang penegak semesta. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang ada dalam benak penegak semesta? Dia mungkin sedang mendengarkan sekarang dan tidak menunjukkan dirinya sendiri. Kamu membuat keributan dari ketiadaan. Jika dia bisa mendengarku, kenapa dia tidak keluar dan menamparku sampai mati? Jika saya bisa melihat wajah aslinya, saya akan mati tanpa penyesalan. Aku benar-benar ingin melihat apakah dia cocok dengan imajinasiku. Jika demikian, saya akan senang bahkan jika dia menghancurkan saya sampai mati setelah saya berhubungan intim dengannya. Kata Darvi dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Brengsek, Horndog, kamu benar-benar cabul. Aku tidak bisa mengerti kamu. Lupakan, lupakan. Saya tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi saya akan pergi begitu saja. Semuanya, demi keselamatanku sendiri, aku akan pergi lebih dulu. Setelah seorang pria parubaya selesai berbicara, dia mengobrak-abrik ruang, masuk dan menambahkan sesuatu sebelum pergi. Penegak semesta, apa yang dikatakan anjing tanduk tua ini tidak ada hubungannya denganku. Saya selalu menghormati Anda dari awal sampai akhir. Saat pria parubaya itu pergi, binatang buas galaksi lainnya juga mengikuti, sambil memberikan alasan yang berbeda. Mereka tidak ingin mati setelah berbaur dengan klan ular perak. Mereka bahkan berani berfantasi tentang penegak semesta. Sungguh, ras yang aneh. Ketika binatang galaksi mengingat kekuatan suara Celeste, mereka gemetar ketakutan. Pada akhirnya, hanya Darvi yang tersisa. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia pergi ke daerah di mana kura-kura besar itu berada. Di mana dia sekarang adalah di mana bangunan mewah itu berada. Darvi menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia mencium sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, matanya melebar, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Bau apa ini? Pada saat itu, perasaan merinding muncul di seluruh tubuh Darvi. Pori-porinya terbuka dan dia tampak terpesona. Kemudian, dia menelan aroma yang tersisa dengan rakus dengan mulut terbuka. Seolah-olah dia telah mencium kelezatan yang tiada taraf. Setiap kali dia menghirup, dia akan merasa luar biasa seolah-olah dia telah meminum tonik. Sedikit keinginan yang dipancarkan setelah tubuh memikat Celeste dipicu sangat menarik bagi klan ular perak. Ini datang dari jiwa dan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh klan ular perak. Jika Celeste berada di wilayah klan ular perak dan dia melepaskan hasrat dari tubuhnya, seluruh klan akan mengerumuninya. Mereka tidak akan ragu bahkan jika mereka tahu Celeste adalah penegak alam semesta. Mereka akan seperti ngengat ke nyala api. Bab 1429. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah mendapat instruksi dari Celeste, kura-kura besar itu menuju peradaban tingkat tinggi kerajaan bintang secepat mungkin. Itu juga kampung halaman Celeste dan Amadi. Tempat tinggal para jenius dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya.
Ketika seseorang melakukan perjalanan melalui celah angkasa, seseorang tidak dapat membedakan antara siang dan malam, dan dunia luar di luar kura-kura besar itu selalu gelap gulita. Namun, bangunan mewah itu memiliki penerangan. Celia dan para wanita duduk dan mengobrol bersama setelah mereka cukup tidur. Pada awalnya, Lorraine masih menyendiri. Celia mengundangnya beberapa kali, tetapi dia tidak pernah mengobrol dengan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, dia melihat tuannya Celeste masih mundur. Lambat laun, Lorraine tidak tahan jika tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Perlahan, dia juga mulai berinteraksi dengan Celia dan yang lainnya dan bergabung dengan mereka. Setiap orang adalah seorang wanita, dan mereka semua berasal dari bumi. Pada saat yang sama, mereka akan pergi ke tempat yang aneh. Lorraine juga murid langsung Celeste. Mungkin saja Celia dan yang lainnya perlu mengandalkan Lorraine ketika mereka sampai di Sekte Iridescent. Oleh karena itu, meskipun Lorraine hanya mencari seseorang untuk diajak bicara dan menghabiskan waktu dan dia bukan bagian dari keluarga besar mereka, Celia dan yang lainnya tetap menyambutnya dengan tangan terbuka. Sebagian besar obrolan mereka tentang Celeste. Di bis galaksi, David dan Amadi dikepung oleh puluhan orang kuat dengan level yang sama, dan mereka menghadapi kematian. Suara Celeste tidak hanya menakuti binatang buas galaksi, tetapi juga mengguncang Celia dan para wanita sampai ke intinya. Kesan mereka sebelumnya adalah bahwa seorang wanita tidak akan pernah bisa mengejar pria. Ada sangat sedikit wanita kuat di bumi. Selena adalah pengecualian. Sekarang, ada pembangkit tenaga wanita setingkat Celeste. Dapat dikatakan bahwa setelah kejadian ini, Celia dan yang lainnya perlahan mulai mengubah cara pandang mereka. Ternyata wanita bisa begitu kuat. Lorraine lahir di The Crumbs, sebuah sekte tersembunyi, dan sangat disukai oleh dua senior berbakat. Oleh karena itu, dia sangat sombong. Meskipun David kemudian menjadi penyelamat bumi, dia tidak pernah merendahkan dirinya untuk menemukan David. Sekarang dia dibimbing oleh Celeste, pembangkit tenaga listrik tiada taraf, dia bahkan lebih percaya diri. Terlebih lagi, Celeste ingin melatih Lorraine untuk melampaui dirinya sendiri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selera Lorraine lebih tinggi sekarang. Karena itu, dia tidak peduli dengan Celia dan yang lainnya. Dia hanya mengobrol dengan Celia dan yang lainnya agar dia memiliki seseorang untuk diajak bicara dan tidak bosan setengah mati. Itu saja. Celeste sangat kuat. Betapa menakjubkan. Dia dapat dengan mudah membunuh begitu banyak musuh yang kuat dengan suaranya. Saya telah memutuskan bahwa saya akan bekerja keras di masa depan dan sekuat Celeste. Aku akan membunuh siapapun yang berani menggertak Dev dan kalian semua di masa depan. Sandy mengepalkan tinjunya dan berkata dengan bersemangat. Baiklah, maka Anda harus bekerja keras, dan kami akan mengandalkan perlindungan Anda di masa depan. Celia menepuk kepala Sandy dan menjawab sambil tersenyum. Yang lain juga tersenyum. Sekarang, mereka seperti sebuah keluarga besar, dan David adalah kepala keluarga, melindungi mereka dari bahaya. Setelah apa yang terjadi di bis galaksi, ternyata David yang tak terkalahkan di benak setiap orang terkadang merasa sendiri dan tak berdaya juga. Bab 1430. Oleh karena itu, mereka ingin tumbuh, menjadi lebih kuat, dan juga mampu melindungi David. Sandy bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Semua orang memikirkan ini di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Oke, yakinlah, Celia, aku akan melakukannya. Cih, kamu benar-benar masih anak-anak. Tahukah Anda apa itu Realm Master? Anda bahkan mengatakan ingin mencapai levelnya. Apakah Anda tidak khawatir orang lain akan mati karena tawa ketika mereka mendengar apa yang Anda katakan? Sungguh pemuda yang bodoh, Lorraine menindak tanpa ekspresi. Lori, aku tahu Celeste sangat kuat, tapi aku tidak akan menyerah. Saya akan menggunakan dia sebagai target saya dan bekerja keras, kata Sandy dengan serius. Guru adalah keberadaan yang luar biasa bahkan dalam peradaban tingkat tinggi. Anda membutuhkan bakat, keberuntungan, dan sumber daya untuk mencapai levelnya. Apa yang kamu punya, gadis kecil? Anda tidak punya apa-apa. Tidak realistis menjadikannya tujuan Anda. Anda harus kembali ke akal sehat Anda. Jangan terlalu cuek lagi, jangan sampai Anda ditertawakan di Sekte Iridescent. Saat itu, jangan katakan bahwa saya berasal dari tempat yang sama dengan Anda. Saya tidak ingin dipermalukan. Sandy kecewa segera setelah Lorraine mengatakan itu. Dia kehilangan semua kegembiraannya. Itu digantikan oleh ekspresi kecewa. Dia cemberut dan air mata berkaca-kaca di matanya. Senyum di wajah yang lain juga menghilang. Mereka semua memelototi Lorraine dengan marah. Mereka semua tahu bahwa Sandy tidak mungkin mencapai level Celeste, tetapi semua orang tidak akan menentang Sandy. Sebaliknya, mereka akan memberinya kepercayaan diri dan membiarkannya bertahan. Sandy masih muda. Dia hanya sedikit lebih dari 20. Kenapa kau melihatku seperti itu? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Lorraine acuh tak acuh. Lori, apa yang kamu lakukan?
Sandy masih muda, kita harus memberinya dukungan dan semangat, bukan menyerangnya seperti itu, kata Selena. Apakah salah untuk mengatakan yang sebenarnya? Lorraine bertanya balik. Jujur tidak salah, tapi tolong baca juga ruangannya. Semua orang berasal dari bumi, dan kita akan pergi ke tempat yang sangat aneh. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah membantu dan mendukung satu sama lain, bukan untuk melawan dan memandang rendah satu sama lain. Maaf, karakter saya tidak mengizinkan saya untuk berbohong. Maka kamu tidak perlu berbicara. Tidak ada yang memaksamu. Saya tidak terbiasa melihat orang lain membual tentang hal-hal yang tidak dapat mereka capai, dan saya melakukannya untuk kebaikannya sendiri sehingga dia tidak akan melakukan hal bodoh di masa depan ketika dia tidak dapat menerima kesenjangan yang besar. Ini untuk masa depan. Selain itu, kami akan selalu berada di sisi Sandy dan perlahan mencerahkannya. Jika Anda tidak bisa, tahan ini, kamu bisa pergi. Anda tidak diterima di sini. Anda. Lorraine membeku sesaat. Dia menatap lurus ke arah Selena, dan Selena juga menatap matanya tanpa rasa takut. Huff, aku harap kamu tidak membutuhkan bantuan dariku di Sekte Iridescent, jika tidak. Lorraine menjatuhkan kalimat yang belum selesai dan bangkit untuk pergi. Dia tidak tahu mengapa dia membalas Sandy seperti ini. Masuk akal bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Nyatanya, jauh di lubuk hati Lorraine, dia masih menyimpan dendam terhadap David. Dia membenci David karena menolaknya di depan hampir setiap angkatan di Summerland. Tidak apa-apa jika dia menolaknya, tetapi dia bahkan menemukan begitu banyak kekasih. Di antara kekasih kecil David, siapa yang bisa dibandingkan dengannya selain Selena? Meskipun demikian, David menolaknya. Itu adalah satu hal yang Lorraine tidak pernah bisa lupakan dalam hidupnya. Jika orang asing yang mengatakan apa yang dikatakan Sandy barusan, Lorraine hanya akan menertawakannya. Namun, jika itu dari kekasih David, maka dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalasnya. Bersambung.